Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah sholat subuh yang hadir pada pagi hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman dan Islam yang sempurna, sehingga langkah-langkah kita dihitung sebagai pahala amal soleh, pahala yang insya Allah akan menjadi pemberat amal soleh nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan tentang Kitabus Shiyam, bab tentang puasa, yang mana kemarin kita sudah mempelajari tentang sesuatu yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Maka insyaallah hari ini kita akan masuk pada Kitabus Shiyam tsani, kitab tentang puasa yang kedua, wa huwa al-mandubu ilaihi, yaitu tentang puasa yang disunnahkan. Sebenarnya secara prinsip ya, bahwa adanya sebuah puasa Ramadan itu dibuat 1 bulan penuh dalam syariat Islam. Salah satu hikmahnya adalah agar kita terbiasa atau menciptakan suatu kebiasaan sehingga kita mampu berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Karena awal dari diwajibkannya suatu puasa, sebagian riwayat yang saya baca itu dulunya itu kewajibannya itu 1 bulan 3 hari puasa, 1 bulan 3 hari puasa, 1 bulan 3 hari puasa, Ayyamul Bid itu. Kemudian barulah turun kewajiban untuk berpuasa, puasa Ramadan. Karena dalam ilmu psikologi ya, itu dijelaskan bahwa untuk menjadikan suatu pekerjaan itu menjadi kebiasaan, maka harus dilakukan minimal 21 kali berulang-ulang, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan. Makanya termasuk tanda dari diterimanya puasa Ramadan kita kemarin adalah munculnya puasa-puasa di bulan-bulan setelahnya. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari puasa-puasa sunnah. Karena begini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini disuruh pulang ini. Saya persis Pak pernah jadi imam sholat subuh. Itu suara itu mengganggu sekali. Jadi saya pernah kajian di daerah Jakarta Pusat subuh itu pagi-pagi kan. Begitu takbir Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Anda sudah sampai gitu. Insyaallah. Saya pernah itu.
Alhamdulillah. Jadi ada satu riwayat di dalam hadis yang menyebutkan bahwa pintu surga itu adalah pintu amal. Ini harus paham banget ini. Kita kalau mau masuk surga, dapat anugerah surga harus pahamin. Ya, jadi pintu surga itu adalah pintu amal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zaujaini." Orang yang memberikan nafkah dua istri. Ini dua istri, Pak, kalau hadisnya ya. Fi sabilillah, maka dia seperti berjihad di jalan Allah. Berarti Ustaz Nang belum fisabilillah ya. Karena riwayat hadisnya man anfaqa zaujaini. Ya. Kemudian selanjutnya hadisnya kita nggak ke situ, nggak bahas itu kita ya, bahas setelahnya. Nudiya min abwabil jannah. Nanti orang-orang ini akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya abadallah, wahai hamba Allah, hada khair. Ini adalah suatu kebaikan. Lihat hadisnya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Lihat ya. Maka barang siapa yang dia ahli salat, maka dia akan masuk surga dari pintu salat. Selanjutnya, wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Orang yang ahli jihad maka akan panggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam. Nah, ini poinnya. Maka barang siapa dia adalah ahli berpuasa, du'iya min babir rayyan. Jadi pintu surga yang dinamain itu adalah pintunya orang puasa. Du'iya min babi ar-rayyan, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah, maka barang siapa dia adalah orang ahli sedekah, du'iya min babis shadaqah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya. Nah, jangan sampai nih jamaah Masjid Al-Ikhlas ini gak ada pintu satupun yang terbuka. Salatnya sering keluar waktu, sehingga gak bisa masuk dari pintu salat. Ya. Kemudian jihad boro-boro, Pak. Ya. Ngelihat ayam disembelih saja udah pingsan, ya. Kemudian puasa juga seperti itu. Puasa baru azan zuhur, ini azan kok sudah terasa azan maghrib. Sedekah juga enggak banyak, sehingga dia tidak bisa nih masuk dari pintu-pintu surga ini. Repot nih. Ya. Makanya harus kita evaluasi kira-kira dari semua pintu amal ini kita akan masuk dari pintu mana? Ya. Nah, yang repot jamaah Al-Ikhlas karena biasa nyogok pengen masuk surga dari pintu belakang gitu. Ya, repot. Ya, ada nggak orang masuk surga dari pintu belakang? Ada nggak orang masuk surga dari pintu belakang? Ya, bisa jadi. Bisa jadi kalau dia beriman dan punya kenalan orang dalam. Ya enggak lah, kan punya kenalan orang dalam. Anaknya hafiz 30 juz. Ya. Anaknya hafal Quran 30 juz. Mungkin dia amalnya enggak terlalu banyak sehingga bisa mendapatkan syafaat anaknya. Tapi ya jangan mikir ke situ dulu ya. Kita harus berupaya agar kita mendapatkan pintu surga ini. Nah, yang mau kita bahas adalah kita mau mencoba untuk masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Ya, kalau kita mau masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, kalau dalam redaksi hadisnya adalah orang yang masuk surga dari pintu Ar-Rayyan itu adalah
ahlus siyam, orang yang ahli berpuasa. Jadi bukan hanya sekedar puasa, ahli berpuasa. Bukan hanya sekedar nyupir, ahli nyupir. Ya. Artinya ahli siyam itu bagaimana? Ahli siyam ini bukan hanya orang-orang yang melaksanakan puasa fardu saja, tapi dia adalah orang-orang yang berupaya menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Maka pilihannya ketika antum mampu atau ingin masuk dari pintu surga Ar-Rayyan, di samping kita harus berpuasa Ramadan, kita berupaya lagi menambahnya dengan puasa sunnah. Apa puasa sunnah pilihan pertama kita? Puasa sunnah pilihan pertama kita adalah puasa Daud. Ini pertama kali. Ya. Jadi kalau antum mampu, antum sanggup, ya, maka antum harus memilih puasa Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud. Puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa satu hari dan dia berbuka satu hari. Sehingga ketika dia puasa Daud, satu bulan itu dia puasa berapa hari? 12 hari. Ya. Puasa yang disunnahkan. Ini empat-empatnya mati nih ya. Pertama adalah siyamu Daud. Puasanya Nabi Daud. Ini harus diupayakan. Kalau sanggup ini puasa ini. Nah, orang-orang postur kayak saya ini kayaknya nggak bakat puasa Daud. Bener nggak Pak? Yang gemuk-gemuk Bapak juga ini ya. Sama kayak saya ini. Kayaknya nggak bakat. Lapar dikit kepala pusing ya Pak ya. Gula turun itu langsung kepala kita pusing. Bagaimana ketika kita nggak sanggup puasa Daud? Pilihan keduanya adalah puasa Senin Kamis setiap bulannya. Berarti kalau kita puasa Senin Kamis, satu bulan puasa berapa kali? 8 kali. Jadi turun, habis 15 hari jadi 8 hari. Ya, itu puasa yang kedua pilihannya, puasa Senin Kamis. Nggak sanggup lagi dia puasa Senin Kamis, ya ada satu riwayat ya. Kenapa Rasulullah puasa Senin Kamis itu? Karena hari Senin dan di Kamis itu yu'radul a'mal, amal itu dilaporkan. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, kata Rasulullah ya. Dan aku senang ketika amalku itu disampaikan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau nggak sanggup lagi, kita harus puasa ayyamul bid, hari-hari di mana bulan itu terang. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Bulannya bulan apa Pak? Bulannya bulan apa? Iya, tiap bulan. Bulannya bulan apa namanya? Bulan Qamariyah. Bulan Hijriyah. Makanya saya punya anak gadis, Pak. Dengerin ya, saya punya anak gadis. Syarat pertama jadi menantu saya harus hafal bulan Islam. Saya buka sekarang nih. Siapa tahu Bapak ada yang mau daftar jadi menantu saya. Ya, masih 5 tahun anak saya tapi ya. Nggak cocok sama Bapak, anak-anaknya Bapak. Bener ini, saya kalau punya ada laki-laki datang nih mau ngelamar anak saya tanyain. Coba bulan Islam itu ada, sebutkan tuh. Kalau dia nggak apal, nggak mungkin dia ahli puasa. Bener nggak Pak? Karena kenapa? Karena puasa ini terkait dengan bulan Islam. Muharram. Sekarang tanggal berapa?
Sama aja, nggak ada yang lulus ini. Tanggal 1 sekarang kalau nggak salah, bulan Zulqa'dah. Jadi kalau kita pahami ini, maka pilihan yang ketiga adalah puasa pada Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ini sudah mentok minimal nih Pak. Sebulan nih jangan tinggal puasa 3 hari ini. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, bener gak? Maka ketika orang puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Maka ketika dia setiap 1 bulan dia puasa 3 hari, maka ditulis bagi dirinya puasa 1 bulan. Maka 1 tahun itu ketika diisi setiap 1 bulan puasa 3 hari, maka dia akan diisi dalam waktu 1 tahun, tercatat dia dalam keadaan puasa. Ini loh yang menjadi perhatian kita ini. Jadi pilihan-pilihannya itu. Jadi kalau mampu puasa Daud, kalau nggak mampu puasa Senin Kamis, kalau nggak mampu puasa, kalau nggak mampu cari pintu surga yang lain kayaknya, nggak bakat pintu puasa kayaknya ya. Ini tentang masalah pilihan kita berpuasa. Nah, ada puasa-puasa yang berhubungan dengan hari-hari yang tertentu. Nah, ini. Ya, ada puasa dengan hari-hari yang tertentu. Apa artinya hari-hari yang tertentu? Puasa tersebut itu ada hubungannya dengan tidak hitungannya tidak bulanan seperti tadi, tapi hitungannya adalah tahunan, gitu ya. Momentum tahunan. Yang pertama ada puasa namanya puasa Asyura. Puasa Asyura. Kalau orang Jawa puasa Suro. Ya, Suro. Suro itu bulan Muharram. Ya. Dan Asyura itu artinya adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nah, makanya orang Jawa tuh punya hitungan bulan sendiri, Pak. Muharram itu namanya Suro. Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Ada yang ngapal nggak itu? Kalau di Sunda ada nggak, Pak? Orang Sunda ada nggak orang Sunda nama bulan seperti orang Jawa seperti itu? Itu bulan Komariah. Ada nggak? Nggak ada. Langsung Arab gitu, Muharram gitu. Oh gitu. Jadi Suro jadi Sura gitu. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, kalau kita sudah lulus tadi tuh puasa pada hitungan bulan, maka kita harus puasa pada momentum puasa. Yang pertama adalah puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shamahu wa amara bisiyamihi. Nabi Muhammad ini puasa pada Asyura dan juga memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Wa qala fihi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu." Orang yang sudah berniat untuk berpuasa maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Dan orang yang sudah dari paginya itu udah enggak puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan sebagian harinya untuk berpuasa. Jadi kalau orang pagi hari tanggal 10 itu dia udah berpuasa, sempurnakan. Tapi kalau dia belum berpuasa maka
sisanya itu dia harus berpuasa. Waqtalafu fihi hal at-tasi awil ashir. Kemudian ada perbedaan apakah puasa Asyura ini pada hari yang ke-9 atau pada hari yang ke-10. Ya, makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi tapi Nabi belum melakukannya itu, yaitu ketika para sahabat mengatakan tentang puasa Asyura ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimuhul yahud wan nasara. Perhatikan ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengagungkan puasa atau mengagungkan tanggal 10 Muharram, mengagungkan mereka. Ya. Faqala Rasulullah, maka kalau gitu Rasulullah SAW mengatakan faidakan al-am al-muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Kalau gitu insyaallah aku tahun depan aku akan puasa hari yang ke-9. Tapi tahun ke-9 itu falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah. Ya, atau hatta sehingga Nabi Muhammad itu meninggal sebelum melakukan puasa tanggal 9 ini. Jadi ada suatu riwayat hadis Nabi memerintahkan tetapi belum sempat dilaksanakan, Nabi sudah meninggal. Maka kalau bisa puasanya adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, biasanya orang menyebutnya tanggal 9 itu adalah puasa Tasu'a. Ada yang nyebut seperti itu. Kalau yang 10 namanya Asyura. Ya. Nah, itu momentum puasa yang harus diingat-ingat. Ya. Jadi pertama adalah kalau sanggup nih ya, Siyamu Daud. Yang kedua, Siyam Yaumul Isnain wal Khamis. Gak sanggup lagi adalah Ayyamul Bid, ya. Ini tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah, ini puasa yang sifatnya adalah bulanan. Kalau yang sifatnya momentum, yang pertama adalah puasa Asyura, ya, ditambah dengan puasa tanggal 9-nya kalau bisa, ya. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nanti kita mau coba bahas masalah ini ya. Fali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal atiyah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Ahmad. Jadi seperti puasa 2 tahun gitu ya, menghapus dosa 2 tahun. Asyura ini tanggal berapa? 10 bulan Haram. Yang kedua adalah puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Baik, saya mau nanya nih. Bagaimana hukumnya saat orang yang wukuf di Arafah dengan kalender kita itu berbeda? Pernah terjadi, Pak? Nggak tahu tahun ini sama apa enggak nih? Saya wallahu alam, saya nggak tahu.
Jadi gini kasusnya. Di Mekah tanggal 1 Zulhijjah. Ya, kita telat apa ngedahuluin biasanya? Seharusnya mendahuluin ya. Kita ngedahuluin. Ya, saumpama. Berarti ketika orang-orang wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah di sana, itu kita masih belum sudah. Sudah. Ya. Mereka waktu wukuf di Arafah tanggal 9, kita ini enggak tanggal 9. Ya, kita ini enggak tanggal 9. Mungkin ya kalau ngedahului berarti kita sudah tanggal 10-nya. Ya. Jadi kalau kita ngedahuluin nih Pak ya, berarti mereka di Mekah itu orang-orang wukuf di Arafah tanggal 9. Kita ini sudah hari raya. Kenapa? Iya. Yang ingin saya tanyakan gini loh. Sebenarnya puasa Arafah itu adalah puasa ngelihat momentum orang-orang wukuf di Arafah, ataukah puasa Arafah itu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah tanpa melihat apakah terjadi wukuf di Arafah atau tidak. Ini ulama Al-Ikhlas gimana? Lebih akhir biasanya karena sudah di Arafah, ternyata di Indonesia itu besok baru wukufnya. Betul. Berarti mereka tanggal 9, kita masih tanggal 8, kan gitu. Dia terserah. Pokoknya itu nggak bareng gitu loh Pak. Nah itu kita puasa Arafah kita ini kapan? Yang repot kalau kita duluan. Maka kita Idul Adha, mereka baru wukuf. Ada larangan bagi kita untuk puasa pada hari raya Idul Adha, sedangkan ada perintah bagi kita untuk puasa Arafah. Piye? Ruwet kalau. Gimana ini? Pada Ustaz, kaif Ustaz? Marah juga Ustaz. Ada satu iya. Bahwa puasa Arafah itu diwajibkan atau diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka belum ada Arafah, belum ada wukuf tadi. Sehingga sebagai ulama mengatakan patokan puasa Arafah itu bukan pada wukufnya, tapi 9 Zulhijjah. Karena awal sejak perintah Shaum Arafah itu adalah sebelum terjadinya wukuf. Sehingga itu ulama yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah. Baik. Kalau yang mengatakan puasa Arafah itu berkenan dengan wukuf gimana? Seperti di dalam kalau yang berkaitan dengan wukuf karena kaitannya dengan makan, al-makan. Jadi asbab al-makan awal makan. Baik. Kalau yang lain gimana? Ada pendapat lain? Silakan. Ini bebas kok. Perbandingan madzhab mah biasa, kita beda mah biasa, Pak. Ada pendapat lain enggak? Ada keterangan lain enggak? Jadi gini. Ini begitu datang memang ada terjadi khilaf, betul sekali. Terjadi perbedaan ulama dalam masalah apakah puasa Arafah itu dilakukan ketika orang wukuf di Arafah, atau puasa Arafah itu tidak melihat itu, hanya melihat tanggalnya saja. Begini Pak, ketika kita meyakini sebuah pendapat bahwa
puasa Arafah itu hubungannya adalah dengan wukuf di Arafah. Paham ini ya? Maka walaupun kita seumpama tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan tanggalan Indonesia 8 nih, tanggal 8 Zulhijjah. Ternyata di sana sudah apa? Sudah wukuf, maka kita niat puasanya adalah puasa Arafah. Kenapa? Karena tadi yang dikatakan oleh Ustaz Nang, puasa Arafah itu hubungannya adalah dengan ritual ibadah yang ada di sana. Gitu loh. Namanya saja puasa Arafah, itu namanya, bukan puasa 9 Zulhijjah. Ini pendapat yang pertama yang menguatkan bahwa puasa Arafah itu didasarkan dengan peristiwa wukuf yang ada di Arafah. Ya. Dan tadi ada satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naha an siyami yaumi Arafah. Rasulullah melarang orang untuk berpuasa Arafah bi Arafata, ketika dia sedang di Arafah. Jadi sebenarnya puasa Arafah ini ditujukan bagi orang yang nggak haji, gitu loh Pak. Orang yang nggak bisa wukuf di Arafah, gantinya dia karena dia nggak bisa haji, nggak bisa wukuf di Arafah, gantinya adalah puasa Arafah. Paham ya? Tapi kalau Bapak di sana, di Arafah di sana sedang dalam keadaan wukuf, ya, ini memang ada anjuran untuk tidak berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Jadi mengaitkan antara puasa dengan kejadian wukuf yang ada di sana, ya. Sampai-sampai karena ada ulama yang sangat berpegang dalam hal ini, ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa, saya kembali lagi ke bab masalah kalender ya. Ada ulama yang kekeh dalam masalah kalender itu memegang prinsip wahdatul matali, satu kalender untuk seluruh dunia. Karena kalau masalahnya seperti ini bahaya. Ya. Ada orang yang memegang prinsip itu, wahdatul matali, satu kalender saja. Nah, dari mana kalender itu diambil? Dari Mekah. Mungkin ada sebagian ormas, ya nggak saya sebutkan ormasnya di sini. Udah dilarang soalnya ya. Dia memegang teguh nih prinsip tentang wahdatul matali. Makanya ketika dia ingin berhari raya, dia ingin melihat kalender, maka yang dilihat adalah kalender yang ada di Mekah. Dan sekarang tidak susah dengan cara yang seperti itu. Ya. Itu prinsip wahdatul matali. Tapi kalau Indonesia menganut paham ta'addudul matali. Jadi kalender itu setiap negara apa? Berbeda. Ya makanya waktu sholat yang ada di kutub kan ikut waktu sholat yang ada di Mekah. Ada yang menghitung seperti itu. Ya, waktu nanti Dajjal itu keluar, satu hari seperti 1 tahun, ya. Kata sahabat, apakah cukup cuma sholat 5 waktu dalam waktu 1 tahun? Itu nggak cukup, harus dikira-kirakan. Faqduru lahu, kira-kirakanlah. Nah, ulama mengatakan di salah satu qaul dari ulama, mengira-ngirakannya ini dengan waktu Makkah. Ada yang mengira-ngirakan dengan waktu negara terdekat, itu berbeda-beda. Ya, kita kembali lagi ke wahdatul matali. Makanya ada ulama atau ada sebagian pendapat yang kekeh bahwa kalender itu harus satu, jangan bermacam-macam. Ya. Karena kalau kita terjadi hal yang seperti ini repot. Masa kita Idul Adha, orang-orang pada takbiran, kita puasa Arafah. Gara-gara mungkin kita duluan tanggalnya daripada yang ada di Saudi. Itu pendapat pertama. Yang kedua, betul sekali tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nang, bahwa puasa Arafah itu tidak terkait dengan tempat, dengan ibadah yang ada di sana, tapi adalah ibadah mustaqillah, ibadah sendiri yang berdiri sendiri. Ya, yang dilakukan hubungannya adalah dengan waktu, dengan tanggal, yaitu tanggal berapa?
Tanggal 9 Zulhijjah. Maka ketika kita mengikuti pendapat yang kedua ini, maka tidak masalah bagi kita untuk berpuasa Arafah, sedangkan di sana tidak terjadi wukuf di Arafah. Intinya apa? Wallahu a'lam. Ya terserah Bapak mau yang mana, ya kan? Terserah Bapak. Yang penting puasa, ya. Yang penting puasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa Sit min Syawal, 6 hari pada bulan Syawal. Ini puasa momentum-momentum ya. Ini saya sering dapat pertanyaan tentang hal ini. Saya ingin tekankan ya. Saya ingin tekankan bahwa nanti Bapak saya akan ajarin kenapa terjadi banyak perbedaan tentang masalah puasa 6 Syawal ini. Yang pertama, ini memang ada hadis sahih yang menjelaskan tentang puasa Syawal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadan," orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia ikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, "kana kasiyamid dahri," maka dia seperti puasa 1 tahun. Lihat, perhatikan nih. Illa anna malikan karihadzalik, kecuali Imam Malik memakruhkan hal ini. Bahkan redaksi makruh itu hati-hati ya. Ada, kalau antum baca kitab Al-Ummiyah Imam Syafi'i atau baca kitab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ketika ada redaksi kariha, itu kan kita nerjemahin apa? Makruh ya. Sebagian ada yang diterjemahkan kata kariha itu adalah haram. Hati-hati ketika melihat ini. Makanya perlu kita pastikan apakah kariha di sini ini adalah makruh tanzih, makruh yang makruh saja, ataukah makruh tahrim. Perhatikan nih. Jadi Imam Malik rahimallahu taala berpendapat puasa 6 hari bulan Syawal itu enggak ada. Ya. Jadi nggak ada puasa 6 hari bulan Syawal, itu nggak ada. Saya mencoba membaca referensi Imam Malik, kenapa Imam Malik mengingkari hadis ini atau tidak mengamalkan hadis summa atba'a sittan min Syawal, kemudian mengikuti ma'atba'u sittan min Syawal. Saya ternyata melihat bahwa dalilnya Imam Malik, nggak tahu di kitab sini atau ada atau tidak ya. Kalau di sini apa ya, kalau Imam Ibnu Rushdi membuat alasan wa imma li annahu la'allahu lam yablughul hadis, tapi saya nggak setuju dengan Ibnu Rushdi dalam hal ini. Ibnu Rushdi mengatakan mungkin saja hadis ini nggak sampai kepada Imam Malik. Saya nggak percaya, masa hadis ini Imam Malik nggak tahu. Tapi Imam Ibnu Rushdi mengomentari sampai seperti itu ya. Hah? Komentarnya seperti itu. Iya, mungkin itu bisa jadi alasan. Tapi kalau Imam Ibnu Rushdi kan, coba, wa imma li annahu la'allahu lam yablughul hadis. Ya. Masa Imam Malik tidak tahu hadis ini? Atau alasan yang kedua, au lam yasih indahu, atau tidak sahih menurut Imam Malik. Nah, ini saya masuk akal. Ya. Tidak sahih menurut Imam Malik, bahwa al-adhar. Tapi ada tapinya. Saya baca beberapa riwayat dalam kitab-kitab besar, Imam Malik membuat pendapat ini dengan dalil kuatnya adalah dalil amalu ahlil Madinah. Jadi Imam Malik melihat penduduk Madinah, kota Madinah tidak terbiasa melakukan puasa 6 hari. 6 hari pada bulan Syawal ini. Sehingga walaupun satu riwayat itu adalah riwayat yang kuat, ya,
Imam Malik rahimahullahu taala melihat bahwa hal itu tidak dilakukan oleh penduduk ahli Madinah, maka ibadah itu atau amalan itu adalah amalan yang mutahayyir, ya, yang membingungkan. Kalau seumpama puasa ini benar-benar menjadi puasa yang begitu utama sampai menjadi pahalanya 1 tahun, masa orang-orang ahli Madinah tidak terbiasa puasa 6 hari? Ini kata Imam Malik. Tapi jangan karena saya ngomong seperti ini jadi bapak hujah nanti tahun depan gak usah puasa 6 hari. Nah ini bapak cari yang ringan ini, ya. Tapi kalau hujahnya hujah ilmiah, itu saya bisa menerima. Tapi kalau hujahnya bapak nafsu kayaknya enak gak puasa gitu, ya, itu jangan. Karena begini loh, Imam Malik rahimahullahu taala melihat kesahihan hadis ini dipertanyakan padahal riwayat Imam Muslim, ya. Karena tadi tidak dilakukan oleh orang Ahlul Madinah, dan amalu Ahlul Madinah ini menjadi dalil kuat dalam madhab Maliki. Ya, dalam madhab Maliki. Nah, tapi kalau kita lihat riwayat hadis ini, itu riwayatnya kuat gitu kan. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, sehingga wallahu alam, ya. Kenapa Imam Malik tetap mengatakan bahwa hadis ini hadis yang tidak sahih, ya. Yang tidak mau. Satu-satunya imam dalam madzhabul arba'ah, ya, yang tidak mau dengan puasa Syawal adalah Imam Malik. Nah, makanya kalau ada ustadz nggak puasa 6 hari Syawal, bapak jangan suudzon. Pak ustadz Syawal makan terus, ya. Siapa tahu dia mengikuti pendapat Imam Malik. Tapi bapak juga jangan niru-niru. Wah, saya ikut-ikut nggak puasa. Pokoknya gini loh Pak, dasarnya itu jangan nafsu. Kalau dasarnya itu ilmu, silahkan. Tapi kalau dasarnya nafsu, jangan. Toh jumhurul ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal ini ada. Puasa 6 hari Syawal ini sunnah dan punya keutamaan seperti puasa dalam waktu 1 tahun. Dan masuk akal juga. Kenapa ngitungnya seperti puasa 1 tahun? Seperti hitungan saya, 1 kebaikan itu dikalikan 10. Kalau sudah 30 hari berarti 300 hari. 1 tahun itu 360 hari, tambah 6 hari berarti 360. Masuk akal juga kalau kita hitung seperti itu, ya. Makanya saya hanya ingin membuka wawasan bapak bahwa puasa Syawal ini ada khilaf, ya, ada khilaf dalam ulama dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait tentang teknisnya ini pahami. Saya banyak pertanyaan datang ke saya, Ustadz, apakah harus qadha Ramadan dulu? Ustadz, apakah harus berurutan? Ustadz, apakah harus di tanggal 2-nya langsung? Ya, Ustadz, apakah itu banyak pertanyaan tentang masalah ini? Faham ini. Suatu riwayat yang disebutkan oleh Rasul, ya, itu riwayatnya adalah umum banget. Dari kemarin saya lihat nih, sesuatu itu kalau sifatnya ada teknis itu khilaf, itu selalu khilaf. Saya kasih contoh, masalah fidyah, bayar fidyah orang puasa. Ayatnya bagaimana? Fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin. Kan gitu doang ayatnya. Jadilah berbeda ulama, pakai duit apa pakai beras? Kemudian 1 hari makan atau 1 kali makan? Apakah boleh diberikan 1 orang miskin ataukah harus diberikan banyak orang miskin? Gini loh Pak, teknis itu jangan terlalu dipermasalahkan. Yang penting adalah memberikan makan orang miskin, gitu loh. Ini saya banyak datang pertanyaan seperti itu. Masalah puasa Syawal juga seperti itu. Jangan terfokus pada khilaf. Harus diurutkan, bisa dipecah-pecah. Harus qadha dulu puasa Ramadan. Macam-macam. Kenapa harus dimacam-macamkan seperti itu untuk teknisnya gitu loh.
Maka yang terpenting kita ada puasa 6 hari pada bulan Syawal, udah kita niatkan itu puasa Syawal, sah. Nggak usah pakai kaidah-kaidah yang lain. Itu puasa Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nambahin nggak? Puasa Syura, puasa Arafah, puasa Syawal, terus yang hari-hari? Kalau puasa 8 Zulhijjahnya bagaimana? Ya pelengkap saja itu ya. Nggak ada ini, nggak ada khusus ke situ, itu nggak ada. Baik, pertanyaan yang lain? Kalau puasanya orang-orang terdahulu gimana? Maksudnya puasanya orang-orang terdahulu? Ya, Oh, maksudnya orang-orang terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad. Syariatnya umat terdahulu maksudnya. Itu saya pernah baca, Pak. Itu puasanya 3 hari dalam 1 bulan. Ya, mereka terbiasa puasa 3 hari dalam 1 bulan. Allah a'lam. Pertanyaan lain? Nggak ada. Nah ini menarik nih. Antum nggak usah macam-macam, nggak ada dalilnya. Itu hadisnya itu maudhu itu ya. Orang yang puasa 1 hari seperti apa gitu kan, wah itu nggak ada. Awas antum nge-share yang kayak gitu tuh. Saya tuh tiap bulan Rajab tuh dapat share-sharean kayak gitu. Nggak ada. Antum nggak ngerti kitab apa yang dia baca di Bidayatul Mujtahid, nggak ada kitab-kitab fikih-fikih kita, nggak ada. Ya, ayo pertanyaan lain. kalau puasa mengenai puasa Daud, Ya. pertama niatnya bagaimana? Apakah niatnya seperti bulan Ramadan, tidak bulan hari atau niat puasa sunnah atau bagaimana? Terus fadilahnya seperti apa? Dan ketika kita mengamalkan puasa Daud, apakah seperti Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lain itu mencakup semuanya puasa Daud itu? Iya, makanya kan tadi saya ngomong kan, kalau kita puasa Daud kan otomatis nggak pas dengan puasa Senin Kamis dan juga puasa Ayyamul Bid, bener nggak? Kan kita harus puasanya kan harus belentang-belentang seperti itu. Makanya kalau orang udah niat puasa Daud ya sudah, puasa Daud saja. Iya, insya Allah seperti itu. Kan tadi saya ngomong 1 bulan itu yang paling utama adalah puasa Daud. Kalau nggak bisa baru Senin Kamis. Keutamaan yang antum ngomongin keutamaan apa nih? Nah, udah kasih tahu tuh namanya masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Udah itu keutamaannya. Mau keutamaan apa? Bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Kadang orang ngomong keutamaan seperti itu. Iya, silakan. Ar-Rayyan namanya. Ar-Rayyan. Kalau puasanya kita, misalnya saya ada maksud sesuatu gitu ya, yang kita puasa gitu, itu gimana? Ya kalau puasanya lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya niatnya tuh dunia, yang dapatnya dunia, enggak dapat akhirat. Innamal a'malu binniyat. Jangan niat tuh niatnya kurus gitu ya. Antum puasa Daud niatnya biar kurus. Ya dapat kurusnya doang, pahalanya mah enggak dapat. Niat antum kurus. Silakan Sanan, Fadal. Masalah? Ya, jadi ini sebenarnya kan masih ada perbedaan ulama tentang hari-hari yang diharamkan, dilarang untuk berpuasa. Ada khilaf. Pertama itu hari Jumat. Itu ulama khilaf. Perhatikan ya. Khilaf yang pertama, hari Jumat itu ada yang mengatakan kalau orang mau puasa hari Jumat harus puasa Kamis atau Sabtunya, harus diselingin dengan hari itu. Tapi itu khilaf. Yang kedua adalah puasa hari Sabtu. Hari Sabtu itu sama, ya. Hari Sabtu itu memang ada larangan gitu kan, ya. Ada larangan. Sama juga dengan hari Jumat itu ada larangan. Riwayat Imam Muslim, naha an yufarrida yaumul jum'ati bisaumin, ya. Nabi Muhammad tuh melarang orang untuk puasa hanya hari Jumat saja.
Begitu juga dengan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Itu yang kedua. Jadi ada hari Sabtu, hari Jumat. Kemudian yang ketiga adalah 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya, sebelum puasa Ramadan. Disebut dengan Yaumus Syak. Ini juga nggak boleh puasa. Ya, nggak boleh puasa. 1 hari atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan. Kecuali kalau bayar utang loh ya. Antum niat banget bayar utangnya, itu mepet banget. Ya. Atau ada pengecualian lagi, ulama mengecualikan orang yang terbiasa puasa sunnah. Ya. Karena ketika Nabi melarang memang ada ininya, ada apa? Ada pengecualiannya dalam satu riwayat. Kemudian ada yang lagi puasa nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban tanggal 16, 17, 18 bulan Sya'ban. Itu juga ada yang melarang juga. Kecuali tadi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa. Mungkin itu ya. Jadi hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu, 2 hari sebelum hari raya, 2 hari sebelum puasa, mulai tanggal 16 bulan Sya'ban, ya. Kemudian ada khilaf juga itu. Kalau yang udah pasti haram itu yang hari raya, puasa pada hari raya. Yang mutasyrik saja khilaf. Tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah itu juga diperselisihkan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin beberapa hari yang dilarang untuk berpuasa. Silakan, pertanyaan lain. Sudah, Pak? Ngantuk. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.